Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Yesus Gembala. Mari kita ikuti ibadah virtual hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini hingga saat ini. Tuhan, sertai jalannya ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tak lupa Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Jamah hati kami, basuh roh kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dia bersemayam dalam terang yang tak tertandingi. Dia berkuasa, satu-satunya penakluk maut, dan bagi Dia kemuliaan sampai selamanya, dan bagi Dia Raja di atas segala raja. Segala puji sembah ku naikkan bagi Dia, hormat serta syukur kuasanya kekal. Ku angkat tanganku memuji namanya. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Dia bersemayam dalam terang yang tak tertandingi. Dia berkuasa, satu-satunya penakluk maut, dan bagi Dia kemuliaan sampai selamanya, dan bagi Dia Raja di atas segala raja. Segala puji
sembah, ku naikkan bagi Dia hormat serta syukur, kuasanya kekal. Ku angkat tanganku memuji namanya. Haleluya, haleluya. Segala puji sembah, ku naikkan bagi Dia hormat serta syukur, kuasanya kekal. Ku angkat tanganku memuji namanya. Haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Segala pujian di tempat yang maha tinggi, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Mari pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Dia dengan segenap hatimu. Pujilah Dia di dalam keagungannya. Pujilah Dia di dalam semaraknya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa. Bersukacita semua umatnya. Allah sumber pengharapan, penuhimu dengan damai sejahtera. Bersorak-sorai angkat tanganmu, dan bermazmurlah angkat suaramu. Dengan gambus dan kecapi, ku menari dengan segenap hati. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu Tuhan Kau ku tinggikan, melebihi segalanya kebesaranmu Tuhan selamanya. Mari dengan penuh ucapan syukur, angkat tanganmu, bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Bersorak-sorai angkat tanganmu, dan bermazmurlah angkat suaramu. Dengan gambus dan kecapi, ku menari dengan segenap hati. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu Tuhan Kau ku tinggikan, melebihi segalanya kebesaranmu Tuhan selamanya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari semua dengan penuh sukacita. Mari sama-sama katakan, dengan gambus dan kecapi ku menari dengan segenap hati. Kasih setiamu besar sampai ke langit,
datang kerajaanmu di bumi dan di surga. Kau berkuasa, jadilah kehendakmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari yang percaya boleh sama-sama katakan haleluya bagi nama Amin. Yesus. Amin. Terpuji namamu Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau setia, dulu sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tiada berubah, kekal dan sempurna. Tuhan, Engkau setia, dulu sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tiada berubah, kekal dan sempurna. Terpuji namamu, setiamu sepanjang umurku. Dalam kebaikanmu selalu kau menjaga hatiku, dan ku tujukan segenap hidupku pada ketabahanmu. Engkau setia sampai selama-lamanya. Mari sama-sama nyanyikan. Kau setia. Tuhan, Engkau setia, dulu sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tiada berubah, kekal dan sempurna. Terpuji namamu, setiamu sepanjang umurku. Dalam kebaikanmu selalu kau menjaga hatiku, dan ku tujukan segenap hidupku pada ketabahanmu. Engkau setia sampai selama-lamanya. Engkau setia, Haleluya. Yesus, ku Terpuji bersyukur, namamu ku Tuhan. menyembahmu, muliakan Kuasa-Mu tiada namamu. taratnya. Thank you Jesus. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Terpuji namamu, setiamu sepanjang umurku. Dalam kebaikanmu selalu kau menjaga hatiku, dan ku
kedap hidupku pada ketabahan-Mu. Engkau setia sampai selama-lamanya. Engkau setia sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada bulan Maret ini kita punya satu tema, yaitu membangun iman. Kita percaya setiap kita beribadah, setiap kita berdoa, iman kita pasti terbangun. Dan di dalam penyertaan Tuhan, kita boleh merasakan iman yang makin hari makin terbangun di dalam Dia. Mari kita tunduk kepala, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu sudah persiapkan, Engkau berkati terlebih dahulu. Biarlah setiap firman yang kami terima boleh jatuh dalam tanah hati kami. Biarlah benih firman-Mu bertumbuh dalam setiap perbuatan kami. Berkati hamba-Mu yang membawakan, urapi, pagari, bentengi, beri hati-Mu. Terima kasih untuk umat-Mu. Biarlah setiap kami boleh menyimak dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada kesempatan kali ini menarik sekali. Kehidupan manusia bisa mengalami naik turun. Demikian juga dalam kehidupan beriman kita. Seringkali saat keadaan baik, iman kita bisa meningkat. Demikian juga saat keadaan tidak baik, iman kita bisa tiba-tiba terasa anjlok begitu saja. Dan bagaimanakah kita ini bisa membangun iman kita di setiap saat? Itu bukanlah hal yang mudah, tetapi sesuatu yang harus kita perjuangkan, kita lakukan dari hari ke hari, dari detik demi detik. Kita ini tidak boleh patah semangat dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya ingin membawakan satu tema, yaitu iman yang tidak terbatas. Diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Dituliskan demikian. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, Saudara, tulisan Paulus ini nampaknya sangat kontradiktif terhadap kehidupan kita. Dia katakan, justru aku merelakan diriku disiksa, merelakan diriku dianiaya, merelakan diriku ini mengalami sesuatu yang buruk. Sebab di saat aku lemah, justru kuasa Tuhan itu sempurna. Justru saat aku lemah, kuasa Tuhan ini yang menguatkan aku. Bapak, Ibu, Saudara, itu adalah pernyataan iman di mana kita yang mau pelajari saat ini. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Paulus itu berbeda sekali dengan kehidupan kita. Kadang-kala dalam kehidupan kita ini sering bertanya-tanya, kalau ada masalah, apakah Tuhan masih berkenan kepadaku? Kalau aku sedang di dalam sesuatu yang tidak enak, apakah Tuhan sedang menghukum aku? Kalau aku dalam sebuah situasi yang mungkin jauh dari apa yang aku bayangkan, masihkah Dia peduli sama aku? Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita boleh belajar bagaimana kehidupan Rasul Paulus ini boleh jadi berkat bagi kita. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus bukanlah kehidupan yang mudah, kehidupan yang nampaknya gampang. Tidak terasa juga di ibadah kali ini sudah setahun kita ini beribadah secara virtual bersama-sama. Kita juga merasakan bagaimana rasanya membangun sebuah iman selama setahun ini bukanlah hal yang mudah. Membangun siaran virtual ini juga bukanlah hal yang mudah. Ingat sekali di studio ini, di tempat ini, 1 tahun yang lalu ada himbauan dari pemerintah untuk beribadah dari rumah. Dan saat itu juga kami di Gereja Yesus Gembala
berinisiatif untuk ya sudahlah, demi kesehatan bersama, keamanan bersama, mari kita buat satu siaran ibadah virtual. Di situ belum tahu siapa yang akan video, belum tahu bagaimana prosesnya, tapi kami belajar dan keluarlah video kami awal-awal. Bapak Ibu Saudara, nampaknya yang kita alami, yang saya alami, yang gereja alami, yang siapapun alami ini, ada situasi-situasi di mana kita ini tidak merasa sepenuhnya bisa kita kendalikan. Ada beberapa situasi yang justru tidak nyaman buat kita. Tapi di situasi itu justru bisa membangun iman kita. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Paulus saat dia memberitakan firman Tuhan, itu menarik sekali. Karena Paulus ini adalah orang yang dalam memberitakan firman Tuhan, dia awalnya adalah seorang penganiaya umat Allah, umat Kristen. Dan di situ Paulus itu awal pemberitaan dia itu ditolak oleh rasul yang lain. Dan saat dia memberitakan dia juga dianiaya oleh orang Israel, juga dianiaya oleh orang Romawi. Bahkan dia dicap sebagai penjahat, dia diburu, dia disesah, dia hampir mati. Tapi kita lihat Paulus tidak pernah menyombongkan. Paulus tidak pernah berkata, imanku kuat, imanku tidak pernah goyah. Justru Paulus menyatakan satu pernyataan iman ini dikatakan di mana aku ini lemah, maka aku kuat karena kuasa Kristus. Itu sedang ada pergumulan dalam hidup Paulus. Paulus ini nampaknya sedang mengalami pergoncangan yang ada di dalam dirinya atau dia merasa dalam kehidupannya dia butuh sekali untuk bersandar kepada Tuhan. Paulus seorang pelayan yang setia, Paulus seorang yang pelayan yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk menuliskan sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru. Tetapi Paulus tidak pernah lepas dari rasa frustasi, pergumulan, juga kerapuhan dalam dirinya. Bahkan dia sekali berdoa, Tuhan kalau boleh duri dalam dagingku ini dicabut. Dan sampai sekarang ini masih menjadi pertanyaan, apa sih duri dalam daging Paulus? Entah itu kelemahan fisiknya, entah itu sifat yang mungkin belum disempurnakan, entah itu juga dalam pelayanannya ada gangguan ataupun apapun itu. Tapi apa yang Paulus mau adalah untuk supaya yang dirasakan itu lebih mudah. Tetapi justru Tuhan menjawab, justru di dalam kelemahanmu, kuasaku ini bekerja dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawakan yang pertama adalah iman yang tidak terbatas itu tidak tergantung dengan keadaan. 2 Korintus pasal 12 ayat 10 katakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Keadaan zaman Paulus memang pada waktu Paulus memberitakan Injil, dia adalah orang yang diburu oleh orang Israel, juga orang Romawi, karena itu melanggar undang-undang. Juga pada waktu itu pengajaran Kristus itu belum diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan Paulus ini seringkali mengalami aniaya dan dia mengatakan, aku rela, aku mau. Karena dia tahu bahwa dalam pemberitaan Injil itu ada hal yang dia harus terima, yaitu penganiayaan, dan juga dia harus menerima yang namanya pengejaran dari orang-orang di sekitarnya. Nah di sini Bapak Ibu Saudara kita belajar. Seorang Rasul Paulus, imannya tidak didasarkan atas keadaan. Sedangkan kita dalam kehidupan, seringkali mendasarkan iman kita dalam keadaan. Aku akan menjadi kuat kalau keadaan itu baik. Imanku akan bertumbuh kalau aku sering ke gereja. Imanku akan berada dalam posisi yang naik kalau semua yang aku inginkan ini tercapai dan lain-lain syarat yang kita ajukan kepada Tuhan. Tapi bisakah kita ini membangun iman kita tanpa melihat keadaan apa yang sedang kita alami? Karena Paulus tidak tergantung dengan keadaan. Paulus dalam memberitakan Injilnya, dalam memberitakan Injil Tuhan, dalam membangun imannya, dia mengalami sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak namanya adalah seperti yang kita bayangkan. Tapi dalam kehidupannya, Paulus justru mengatakan kelemahan menjadi kekuatan. Keadaan yang tidak baik menjadi sebuah hal yang memacu dia untuk membangun iman. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bagaimanakah kita membangun iman kita? Apakah kita merasa nanti imanku akan terbangun kalau pandemi ini selesai? Ya kalau selesainya cepat, kalau selesainya nggak cepat, apakah kita akan terlarut-larut dalam keadaan seperti ini?
Kalau kita nggak bisa ketemu sama saudara seiman, berkumpul bersama, berdoa bersama, apakah kita membiarkan iman kita lemah? Tidak bisa seperti itu. Justru saat kita ini mengalami kesusahan, biarlah kita ini nggak boleh takluk akan kesusahan itu. Kita seringkali menyalahkan keadaan, kita menyalahkan situasi karena kita ini sudah terbiasa demikian. Ya biasa, kalau dari anak-anak misalnya ada anak jatuh, kemudian dikatakan, wah iya, salah mejanya ditaruh di situ, maka kesandung. Dan itu sudah diajarkan sejak kita kecil. Makanya kita cenderung mudah sekali untuk menyalahkan keadaan. Jangan sekali-kali dalam kehidupan beriman kita ini menyalahkan keadaan. Justru keadaan dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita. Keadaan dipakai oleh Tuhan untuk kita ini boleh bertumbuh. Satu kali ada pohon ini untuk bertumbuh dia harus ditaruh batu di atasnya supaya apa? Supaya dia mengakar kuat ke bawah dulu dan setelah mengakar kuat dia akan tumbuh ke atas. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita ini ada dalam tekanan supaya apa? Supaya kita ini berakar kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita ini menyalahkan, kita ini melakukan sesuatu yang ya udahlah, memang keadaannya seperti ini ya sudah, saya berserah, saya menyerah saja. Hal yang kedua adalah kekuatan iman. Iman ini dalam kehidupan kita memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Orang yang imannya tidak dibangun, orang yang tidak membangun rasa percayanya kepada Tuhan, dia tidak akan memiliki pengharapan yang kuat. Karena orang yang sedang lemah iman, dia akan berpikir secara negatif. Ya mungkin Tuhan sedang menghukum aku, ya mungkin Tuhan sedang tidak sayang sama aku, ya mungkin Tuhan sudah tidak peduli lagi sama aku. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu satu kali memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Seorang anak yang sudah dicap durhaka aja, dipeluk, dipulihkan, disambut kembali. Dia tidak pernah membuang orang, dia tidak pernah menyia-nyiakan kita. Demikian juga saat kita ini, kenapa kita seringkali mengalami kelemahan, kita mengalami keputusasaan, karena kita tidak membangun iman kita. Dan saat kita membangun iman kita mulai percaya lagi, saat kita mulai percaya ada pengharapan kembali, disitulah kekuatan kita. Ada satu kali orang ini di dalam masa Paskah ini, mereka mempunyai iman yang sepertinya kuat, tetapi di situ terjadi kerapuan iman yang luar biasa. Iman yang kuat ini bukanlah iman yang nampaknya everything is going well. Semuanya terlihat baik-baik, semuanya haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Markus pasal 11 ayat ke-7, 8, dan 9. Dikatakan demikian. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan depan mereka, yang mengikuti mereka dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah kisah Minggu Palma, di mana ini adalah hari Minggu yang kita jalani sekarang ini adalah memperingati juga hari Minggu Palma, Bapak, Ibu, Saudara. Minggu Palma adalah kisah di mana Yesus ini diberi keledai dan dia jalan di Yerusalem dan orang-orang membawa daun palem dan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada pujian, ada sorak-sorai, ada sebuah hal yang meriah sekali. Dan nampak di sini iman orang pada waktu itu meninggikan Tuhan. Tapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara, Jumat berikutnya yang terjadi adalah apa? Kata-kata salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Iman yang nampaknya kuat, iman yang nampaknya meninggikan, belum tentu itu adalah iman yang kuat. Kita pikir adalah begini Bapak, Ibu, Saudara. Iman yang kuat atau kekuatan iman akan muncul saat orang itu akan meninggikan Tuhan dengan mulutnya. Salah satu bentuk atau salah satu parameternya mungkin iya. Tapi tidak hanya diukur dari itu. Sebab terlihat sekali iman euforia seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita saat kita bersama-sama dalam satu kelompok.
kita menaikkan pujian, kita sorak-sorai, bilang haleluya, puji Tuhan. Bahkan di dalam sebuah ibadah seringkali disampaikan sebelum firman Tuhan disampaikan, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan kita sudah terbiasa menjawab dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, iman-iman atau sebuah ungkapan atau euforia seperti itu bukanlah yang kita harapkan. Iman yang kita inginkan adalah iman yang dimana saat kita menghadapi situasi, saat kita menghadapi kondisi, ada sesuatu yang keluar dalam diri kita yang tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bukan sebuah iman yang hanya keluar dari sebuah ucapan. Sebab iman yang keluar hanya dari sebuah ucapan tidak beda dengan hanya sebuah lip service. Karena Bapak Ibu Saudara yang kita pandai berkata-kata, kita bisa mengatakan beberapa kata-kata yang berpositif. Itu belum tentu iman. Iman berbeda sekali. Iman itu bercerita tentang bagaimana kehidupan kita di dalam membangun dalam doa kita, dalam kita bersateduh bersama Tuhan, membangun relasi kita bersama Tuhan. Dan itu nampak saat ada ujian muncul di dalam kehidupan kita. Dan saat ujian muncul dalam kehidupan kita, tetapkah kita bisa memunculkan sisi pengharapan atau sisi positif dari kehidupan kita? Itu yang namanya kekuatan iman. Tuhan seringkali membuat keadaan itu sebagai ujian. Bapak Ibu Saudara, tahukah sebuah ikan salmon itu supaya dia tetap segar setelah ditangkap, dia diberikan dalam satu kotak itu ada hiu kecil yang memang secara insting ikan salmon ini akan berenang menghindari hiu tersebut dalam kotak ini. Kenapa hiu itu ditaruh dalam kotak? Supaya ikan salmon ini tetap fresh sampai dia akan diambil dagingnya. Kalau ikan salmon ini tidak ada dalam tekanan, maka dia akan kemudian malas bergerak dan dia akan mati perlahan-lahan. Disinilah kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara. Kadangkala keadaan situasi yang tidak enak membuat kita justru mempunyai gairah untuk berjuang. Problemnya adalah saat kita melihat ancaman yang kita miliki itu adalah sebuah ancaman yang besar, melebihi dari kekuatan kita, maka kita akan kehilangan kekuatan kita. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, dalam Korintus dikatakan bahwa apapun yang kita alami, ujian-ujian yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, tetapi itu semua sudah tepat bagi kita. Maka kita akan mempunyai satu pengharapan, setiap ujian, setiap hal yang susah, pasti aku mampu lalui bersama Kristus. Hal yang ketiga yang terakhir adalah sumber kekuatan iman kita. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9b dikatakan demikian. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus menaungi aku. Saya ulang. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kekuatan kita justru terletak pada kelemahan kita. Pak, kalau gitu kelemahan saya berbuat dosa, apakah saya harus berbuat dosa? Bukan seperti itu. Kita jangan mengagungkan diri kita menjadi orang yang kuat secara iman. Justru kita ini harus menyadari keterbatasan kelemahan kita, sehingga kita mengatakan tidak ada sumber lain kecuali Kristus yang menghidupkan imanku. Karena Paulus punya banyak banget alasan di mana dia itu bisa bermegah atas pelayanannya, bisa bermegah atas buah-buah yang sudah dia tanam, bisa bermegah atas murid-murid yang sudah dia munculkan, bisa bermegah atas pemimpin-pemimpin yang dia sudah kader. Tetapi justru Paulus mengatakan di dalam kelemahanku, kuasa Kristus itu bekerja dengan sempurna. Kita yang seringkali membanggakan, wah aku ini rajin beribadah. Wah aku ini rajin berdoa. Wah aku ini rajin memberikan persembahan. Wah aku ini rajin untuk baca Alkitab dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan agama yang kita lakukan. Itu bentuk yang positif, tapi itu bukan kekuatan iman kita, itu cara membangun iman kita. Kita sebagian mengatakan, wah aku sudah baik sama orang, aku sudah tolong ini, aku sudah tolong itu, aku sudah melakukan banyak hal. Itu bukan sumber kekuatan iman kita, itu hasil dari iman yang kita pupuk, iman yang kita bangun itu akan efektif untuk membangun orang lain.
Kemudian kita juga berkata, wah aku sudah mengasihi istriku, aku sudah membangun keluargaku, aku sudah mati-matian, aku sudah mengasihi banyak orang. Kasih itu pun bukan sumber dari kekuatan iman kita. Tapi kasih kepada orang lain adalah wujud di mana iman kita yang terbangun. Sumber iman kita satu-satunya adalah kita ini berserah di dalam Kristus. Karena seringkali dalam kehidupan kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Langkah apa yang harus kita ambil, bagaimana besok kita menghadapinya. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. So Paulus punya banyak banget alasan untuk bermegah, tetapi dia justru mengatakan di dalam Kristus, dalam juru selamat, imanku ini kuat. Aku ini mengalami pembangunan rohani, aku mengalami kebangkitan rohani. Kalau kita merasa iman kita sedang lemah, jangan kita ini berkata, jam baca Alkitabku banyak, jam saat teduhku banyak, jam aku berelasi sama Tuhan banyak. Bukan itu sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita adalah saat kita menyadari kelemahan kita, saat kita menyadari keterbatasan kita, saat kita menyadari kehidupan kita ini fana dan Tuhan itulah yang tidak fana. Saya ingin cerita sedikit mengenai bagaimana setahun ini menjalani. Sampai sekarang Gereja Yesus Gembala belum mencantumkan nomor rekening. Dan itu memang kita ambil keputusan bersama di Gereja Yesus Gembala. Apakah keuangannya sangat kuat? Ya keuangan cukup saja. Tapi begini Bapak Ibu Saudara. Awal kita mengadakan ibadah virtual ini, kami di Gereja Yesus Gembala belum pernah mengadakan yang namanya siaran secara proper, bagaimana alatnya, bagaimana cara rekamnya. Kita belajar bersama-sama di tim Gereja Yesus Gembala ini. Dari anak-anak muda, dari yang ada di dalam, dari yang ada talenta-talenta di dalam ini, justru dalam masa pandemi ini kami merasa terbangun Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya dengarkan pertama kali siaran yang muncul, juga rekaman lagu yang ada. Dan kemudian saat saya evaluasi kembali, wow, beda banget ya. Awal kami bikin meskipun dalam studio yang sama, tempat yang sama, mungkin alat yang sama. Tetapi kok hasilnya bisa jauh berbeda. Bahkan ada value-value yang tetap kita pegang dalam masa-masa seperti ini pun kami tetap pegang. Bapak Ibu Saudara, yang namanya iman itu akan memunculkan pengharapan. Dalam kehidupan kita, iman yang dibangun setiap saat itu akan menggerakkan kita maju dan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Setahun ini bukanlah setahun yang mudah. Saya udah gak ketemu sama jemaat-jemaat, sama murid-murid Tuhan di Yesus Gembala. Kadang kita ketemu di jalan, kadang kita ketemu lagi belanja. Tapi kita gak pernah yang namanya beribadah, berdoa bersama. Kangen banget rasanya. Tapi saya rasa di masa-masa seperti ini justru kita akan belajar bagaimana menyikapi sebuah ibadah di masa depan pula. Karena melalui tayangan-tayangan ini banyak orang yang tadinya nggak bisa ke Magelang, dengarkan siaran firman Tuhan, dengarkan puji-pujian, banyak orang yang bisa terberkati. Bapak Ibu Saudara, setahun ini memang bukanlah tahun yang mudah. Banyak orang dalam pekerjaan, dalam bisnisnya juga mengalami situasi yang susah. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, saat kita punya iman, saat kita punya nilai yang kita pegang, Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena di dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Mari kita tunduk kepala untuk firman Tuhan, kita akhiri ibadah pada kesempatan kali ini. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada kali ini, biarlah firman-Mu tetap memberikan kami kekuatan. Berkati setiap umat-Mu yang dalam kelemahan keterbatasan, biarlah kuasa-Mu yang sempurna itu bekerja. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terima doa berkat-Mu dan masuk dalam kehidupan kami. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluarga-Mu, pekerjaan-Mu, studi-Mu, pelayanan-Mu, dan komunitas-Mu. Diberkatilah Engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah Engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah Engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah Engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah Engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah Engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai Engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman sebelum kita berpisah. Besok tanggal 28 Maret akan ada album baru dari A Thousand Haleluya yang berjudul Sorak Hosana. Dan Bapak Ibu Saudara boleh masuk di Spotify, cari album A Thousand Haleluya atau Sorak Hosana, juga Revival. Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan lagu-lagu rohani yang bertemakan ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah. Dan di sini saya harapkan album ini pun boleh jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan tayangkan ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April, yaitu jam 9 pagi. Ibadah Jumat Agung akan ditayangkan pertama kali hari Jumat tanggal 2 April jam 9 pagi. Bapak Ibu Saudara boleh beribadah mulai hari Jumat. Siapkan hati kita, siapkan diri kita. Di situ juga akan ada perjamuan kudus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.